Jadi sebelum itu biasanya terjadi pada saat korslet itu. Kalau korslet itu biasanya pengamannya berfungsi memutus arus. Bisa juga ya. Ketika terjadi korsleting dalam instalasi rumah kalian mungkin ya ada beban yang terlalu besar masuk dalam peralatan itu ada termofus itu eh, cycling itu mirip dengan cycling ya. Seperti misalnya saja kalau di rumah kalian itu terlalu banyak beban atau mungkin terjadi korslet, itu kan biasanya jeblek, ya toh, bener gak? Nah, itu atau termofusnya berfungsi. Jangan marah-marah, jeblek ini kalau nggak jeblek malah terjadi korslet, berlebihan daya panas, bahkan mungkin bisa terjadi kebakaran. Seperti misalnya korslet itu kan arus listriknya terlalu besar ya. Kalau tidak diputus, jeglek dengan cara jeglek tadi sekringnya berfungsi, termofusnya berfungsi, ya bisa terjadi akibat yang fatal. Ya, hati-hati. Pokoknya kalau misalnya ada korsleting, misalnya di tempat kalian, rumah kalian itu tiba-tiba padam, istilahnya awak dhewe iki jeglek, ya cyclingnya berfungsi, ya jangan marah-marah. Kalau seandainya itu nggak jeglek bisa fatal rumah kalian gitu. Sekarang untuk masalah bioteknologi. Bioteknologi itu ada dua kategori apa? Inje silahkan, Hana kelas berapa? Monggo. Baik. Yang bisa dilakukan oleh orang awam itu yang apa? Silahkan jawab. Yang lainnya? Yang konvensional. Raffi tadi kelas berapa, Fit? Tali aku. Siapa? Timotius itu kelas berapa? 9B. Ya baik. Oke, baik, betul sekali, yaitu konvensional. Nah, bioteknologi konvensional yang biasa dilakukan orang-orang sekitarmu. Bio itu makhluk hidup, teknologi pangan. Buat HP itu termasuk teknologi pangan loh, dengan bantuan makhluk hidup. Nah, apa jenis makhluk hidup yang digunakan untuk membuat HP di video Pak Eko yang kemarin? Ya, sana bila lagi. Keren ya, pintar banget ya. Baik, Saccharomyces cerevisiae itu jamur parasit atau saprofit? Ayo yang lainnya. Oh iya, saprofit. Yang lainnya jawablah, saya belum memberikan jawaban benar atau tidak. Saprofit atau parasit kah? Yang lainnya? Ayo jawab. Jamur Saccharomyces cerevisiae itu adalah jamur saprofit atau parasit? Apakah bisa dilihat kalian? Kelihatan ya? Ya. Oke. Terima kasih. Iya, sana bila lagi parasit ya. Ini saya menerangkan secara cepat saja. Baik, saprofit. Parasit itu kan nempel pada makhluk hidup dan dia mengambil makanan. Seperti jamur-jamur panu, kadas, kurap itu kan jamur parasit. Siapa yang panuan di sini? Itu juga jenis jamur loh ya. Diobati gimana Pak? Cara ngobatinya ya belikan salep jamur. Kalau salepnya untuk bakteri nggak sembuh. Kalau panuan itu pakai salep jamur. Pak, kok kasih salep nggak sembuh-sembuh? Ya salepnya salah. Harusnya untuk jamur malah kamu belikan betason. Itu kan untuk bakteri. Itu jamur parasit ya. Di dalam tubuh kalian ada loh parasit seperti itu. Di antaranya panu, kadas, urap, itu kan jamur. Parasit. Kalau yang saprofit itu lebih berfungsi sebagai pengurai sebenarnya. Jadi orang tuh bener ya kalau dibilang bosok tapi enak itu tape itu kan proses pembusukan sebenarnya oleh pengurai, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Tapi kok enak gitu? Ternyata cocok dengan lidah kita, berubah menjadi glukosa dan alkohol. Pertanyaan berikutnya adalah
Fermentasi itu apa? Untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat Fermentasi itu apa? Ayo. memanipulasi gen. Ayo. Ini anak ini. Oke, Talita. Tentang kromosom. Monggo. Kita tahu bahwa sifat-sifat genetik itu ada pada kromosom makhluk hidup. Nah ini orang bisa menyisipkan atau merekayasa atau membuat gen. Oke, berarti yang tape itu yang anaerob atau aerob? Contohnya misalkan ada Anaerob ya. Dalam sebelah jenengan itu sound. ini madi, madi. sound. Oh ya. Sebentar ya. Dengan utamanya adalah karbohidrat. Yang dia. Karbohidrat ini Tapi gini, Mas. bisa diperkaya dengan vitamin A. Oh ya. Nah, untuk bioteknologi modern apa itu pengertiannya? Genetik pada padi itu disipkan. Saya kok tak kira ini bahasa saya. Siapa tahu selain Talita Nanti kalau bioteknologi modern. Nah, apa ini bioteknologi yang sel, maka sel membelah akan menghasilkan siapa nih yang jawab? Hana atau Talita atau Amel? Jawab bareng-bareng nggak apa-apa. ini kalau dalam pertanian. Kemudian Orang yang ahli. Baik, terus contohnya apa yang saya berikan di dalam pembelajaran sebelumnya? mulai dari pemanfaatan kemudian kalau saya bilang ya, kemudian adalah insensi. Pembuatan hormon insulin. Baik, siapa tadi yang jawab? Hana, Bilqis, Talita. Hana itu kelas berapa tadi? Talita 9C, Hana, Bilqis. Apa lagi tadi yang jawab bareng? Seperti Amel tadi jawab ya? Ayo, Amelia tadi jawab loh. Oh belum, baik. Oh Hana, Bilqis, Mas 9C. Baik, tidak semua orang bisa melakukan, yaitu contohnya apa ta? Pembuatan apa? Sanabila ya, insulin, sanabila, baik, sanabila, insulin ya. Insulin itu untuk apa? Hormon apa itu? Untuk menolong orang yang menderita diabetes. Adakah keluarga kalian yang menderita diabetes mellitus? Ibu atau bapak atau ada apa? Nah itu kalian kan sekolah itu, tolong ya bapak ibu. Nah ini nggak sampai ke hormon insulin sebenarnya, tapi gaya hidup atau mengurangi makan makanan yang mengandung gula. Misalnya nasi itu juga dikurangi. Jadi bukan berarti tidak boleh makan gula, tidak boleh makan nasi, secukupnya. Karena jangan sampai menumpuk gitu ya, jangan sampai bersisa di dalam darah. Intinya seperti itu. Dietnya bukan sama sekali tidak makan gula dan nasi, tetapi digunakan seperlunya sesuai dengan aktivitasnya. Tuh ya, bapak ibunya dikandani. Cari dulu di literasi dulu di internet ya. Bagaimana toh orang yang kena diabetes mellitus itu sebaiknya jangan disuntik hormon insulin dulu, itu yang sudah akut ya. Jadi bagi anak-anak yang mempunyai keluarga yang kena diabetes mellitus, tolong perbanyak literasi tentang diabetes mellitus. Jadi ikut berperan kalian ikut berperanlah cara niki yo ngewangi bapak ibu untuk tetap sehat dengan penyakit diabetes mellitus itu. Bagaimana supaya aktivitas sehari-harinya tetap sehat gitu. Apa harus Pak ini, harus Bu ini, bantulah mereka karena mungkin mereka nggak terpikir memikirkan kalian. Pak ini makan nasi secukupnya, aktivitas Bapak banyak nggak hari ini? Kalau banyak ya makan yang banyak Pak, soalnya nanti lemes.
Tapi kalau aktivitasnya nggak banyak ya makan nasinya dikit aja, terus minumnya jangan yang pakai gula, yang tawar, terus kemudian perbanyak makan sayuran ya, terutama sayuran dan olahraga gitu ya. Nah itu bioteknologi, masih banyak satu contoh bioteknologi konvensional, ayo siapa yang bisa, tinggal 2 pertanyaan, satu contoh. Sana bila Pak Eko minta yang lain dulu ya. Ayo yang lainnya, satu contoh biotek. Anissa Arum dulu. Anissa Arum, ya silahkan Anissa. Anissa kelas 9 B toh? Jawabannya apa? Satu aja. Biotek konvensional itu aja. Ada di bidang pertanian ya. Selain tadi saya sampaikan tadi Yogurt. Kalian bisa nggak membuat yogurt sendiri di rumah? Pak Eko pernah loh buat yogurt. Ya, terus bibit bakterinya apa Pak? Saya menggunakan Yakult. Yakult kan di dalamnya masih ada bakteri lactobacillusnya. Ya, itu bisa digunakan bibitnya. Jadi bakteri itu tidak bisa di suhu kamar, dia mati, dia harus di kulkas. Jadi kalau seandainya kalian beli Yakult, terus kalian bawa-bawa kemana-mana sampai suhunya hangat, bakterinya mati. Itu nggak ada gunanya itu kalau kita minum. Dalam keadaan dingin harus kita minum. Nah untuk membuat Yakult sendiri di rumah, yaitu siapkan susunya aja. Susu kental manis misalnya kan manis ya, terus kemudian dicampur Yakult, kemudian di kulkas. Tapi susunya harus dingin loh. Maksudnya nggak dicampur pakai air panas dari termos tuh enggak, atau pakai susu kental manis atau susu yang kalian beli di supermarket yang sudah dibungkusi itu toh sudah dalam keadaan cair, tahu ya? Tahu? Susu cair yang ya itu tinggal dikasih Yakult satu atau 2 Yakult, dimasukkan kulkas, tunggu beberapa hari udah jadi susu asam atau Yakult. Itu Pak, kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi berarti bakterinya mati, dari kamu beri Yakult itu udah mati duluan. Kenapa bisa begitu? Bawanya terlalu lama ke rumah, bisa juga distributornya nggak tahu, dibawa di mobil angkutan yang nggak di kulkas, nggak di es, mati selama perjalanan. Tuh ya, betul sekali, yaitu Yakult atau yogurt. Kapan-kapan Pak Eko akan ajari kamu membuat yogurt. Terus untuk satu contoh bioteknologi modern, Destina kelas berapa? Tadi kelihatannya udah Destina, ya baik. Apa jawabannya? Modern satu aja, Des. Bayi tabung. Bayi tabung kok biotek? Menghilangkan. Bukan. Tapi bukan menjadikan sigot di luar ya, bukan. Itu nggak pakai bantuan makhluk hidup itu. Bayi tabung itu membuahkan di luar. Jadi telurnya wanita diambil, kemudian spermanya laki-laki diambil, kemudian dibuahkan di luar. Jika sudah berhasil menjadi sigot, kemudian disisipkan di rahim wanita yang sudah disuntik hormon progesteron. Hormon progesteron itu hormon yang bekerja pada wanita yang dalam keadaan hamil. Wanita itu punya 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Pada saat ini ya, wanita-wanita yang ikut Google Meet ini kan belum menikah. Nah, itu hormon estrogen. Nanti kalau udah menikah, punya anak, nah progesteron. Jadi pada saat hamil sebenarnya itu hormonnya berubah. Itu jadi kalau bayi tabung itu bukan termasuk bioteknologi modern. Bukan. Itu pembuahan di luar kok. Karena ingin punya anak, udah lama nggak punya anak, dibuahkan di luar karena ada masalah mungkin. Baik anak-anak, satu bioteknologi konvensional yang lain mungkin
kultur jaringan itu bukan, itu kultur jaringan itu perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuhnya atau body partnya. Dari daun itu loh, dari daun bisa tumbuh anak-anak akeh banget. Itu teknologi kultur jaringan. Suatu saat pasti akan saya berikan juga kultur jaringan itu. Ya, baik. Terus yang berikutnya, anak-anak semuanya siapkan kertasmu. Catat pertanyaannya untuk ulangan harian hari ini. Nomor 1. Sudah siap belum? Oke, siap. Kertasnya disiapkan dulu. Ditulis soalnya dulu. Lah nanti jawaban kalian di kertas difoto. Nanti akan saya beri Google Form-nya yang baru. Jelas ya? Nomor 1. Nomor 1. Biji besi dari Jelaskan kemampuan biomagnetis. Ya, sudah belum? Jelaskan kemampuan biomagnetisme sebagai alat navigasi hewan. Bagaimana cara mengambil besinya? Sudah belum? Jelaskan kemampuan biomagnetisme sebagai alat navigasi hewan. Nomor 2. Jelaskan hukum Faraday. Jelaskan hukum Faraday pada dinamo atau generator. 3. Jelaskan gaya Lorentz. Jelaskan gaya Lorentz. Nomor 3. Jelaskan gaya Lorentz pada motor listrik. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Nomor 4. Jelaskan manfaat limbah cucian. Jelaskan manfaat limbah cucian dalam kurung sabun atau deterjen yang disiramkan pada tanah. Jelaskan manfaat limbah cucian dalam kurung sabun atau deterjen pada tanah. Saya pernah ditanya apa enggak nganu ya Pak? Yo enggak. Kok dianggap podo karo hewan dan manusia? Beda. Yang tumbuhan ki produsen. Makannya pupuk kandang yang bau, hasilnya wangi, enak, segar, dan warnanya indah. Seperti bunga-bunga itu, bunga mawar, bunga melati harum. Padahal dipupuk pakai pupuk kandang. Kok iso ya? Beda lah, jangan dibandingkan dengan kita. Kalau kita minum limbah cucian ya nggak boleh. Ya, jadi untuk apa toh sebenarnya tanah ya, bukan pupuk itu. Untuk tanah itu manfaatnya apa? Nomor 5 terakhir. Nomor 5. Jelaskan langkah-langkah pembuatan tape dan yogurt. Yogurt tadi bakterinya pakai apa tadi nak? Pakai Yakult ya, tapi ingat Yakultnya harus Yakult yang bagus, yang dingin, yang dibeli di supermarket. Itu bakterinya satu aja udah jutaan bakteri. Terus kemudian dimasukkan dalam susu cair, bisa dari kental manis atau memang beli asli cair,